Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mama gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Udah saatnya saya membersihkan kompor ya Mak. Udah beberapa minggu entah beberapa bulan gitu ya, kompor ini tidak tersentuh dengan air sabun. Jadi seperti inilah keadaannya tuh, banyak banget noda-noda yang mengganggu. Karena kalau udah kotor nanti kompornya takut rewel dan nggak bisa dipakai. Aduh, saya juga yang susah ya. Dan ini videonya udah saya percepat, jadi ini bagian kompornya sudah saya bersihkan, tinggal tungku-tungkunya. Sebelumnya tungku-tungkunya ini saya semprot pakai cairan khusus untuk noda-noda kompor atau misalnya yang karat-karat gitu ya Mak, untuk bagian kompor. Terus direndam beberapa lama, sekitar 10 menit, dan saya pakai sikat yang biasa saya suka pakai di dapur. Untuk noda-noda yang membandel saya pakai yang kawat, saya gosok-gosok aja. Dan setelah itu saya pakai sabun cuci piring aja karena lumayan ampuh untuk ngilangin noda-noda minyak karena bisa cepet kesat gitu ya. Nggak langsung hilang, memang harus disikat agak lama karena kotorannya juga udah banyak. Saya juga mau ucapin makasih banget buat mak-mak yang masih setia nunggu video saya upload atau tayang di channel YouTube ini, karena ya gimana ya Mak, udah mulai kekurangan waktu sebenarnya saya untuk syuting-syuting kayak gini karena butuh ya mood yang besar juga, dan sebenarnya harus pindah angle gitu. Kadang kalau tenaganya sedang turun, stamina sedang turun, itu kurang semangat gitu ya Mak buat bikin video. Tapi ya saya usahakan tidak sampai lewat dari 2 minggu saya bisa bikin video buat mama. Ya mungkin alhamdulillahnya video ini bisa jadi penular semangat juga buat emak-emak yang nonton. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya ada beberapa kali miss nggak tayang di channel YouTube ini ya. Alhamdulillah kompor sudah bersih, sudah kinclong, tungkunya juga sudah kering. Kalau ini talenan besar biasa saya pakai untuk motong banyak-banyak bahan masakan, saya taruh sini aja karena nggak ada tempat lagi. Saya nyalain apinya dan apinya sudah normal kembali. Dan kembali lagi di dapur saya yang kecil mungil, tapi alhamdulillah bisa produktif. Hampir setiap hari masak di dapur sendiri. Nah jadi ini ceritanya, cucian piring saya ini belum saya masukin, ini yang semalam, karena ya nunggu kering dulu dan ujung-ujungnya besok paginya baru diberesin. Dan ini juga weekend karena saya mau bikin sarapan pagi supaya lega meja dapurnya, jadi mau saya balikin dulu ke tempatnya masing-masing karena ini juga semuanya udah pada kering. Rutinitas ibu rumah tangga, terutama saya ini, rutinitasnya itu cenderungnya monoton ya Mak. Ya begitu lagi, ngebersihin ini lagi, ya ngerjain itu lagi. Jadi kadang-kadang kontennya juga sebenarnya saya bingung ya mau ngapain lagi gitu kontennya. Tapi karena saya juga jarang keluar rumah, saya kalau keluar rumah ya perlu-perlu aja kalau saat saya mau beli sesuatu atau misalnya perlu banget gitu saya yang beli baru saya keluar. Kalau enggak masih bisa titip paksu, saya titip paksu, jadi saya nggak keluar rumah. Jadi mudah-mudahan mak-mak nggak bosan ya kalau keseringan lihat konten saya di dapur lagi. Karena kalau misalnya konten ngebersih-bersihin gitu ya Mak, aduh saya tuh suka keringetan gitu, nggak betah. Jadi saya ngebersihin tuh harus buka jilbab. Karena ini weekend, mak-mak tahu kan kebiasaan sarapan weekend saya. Nah ini mau makan mie instan ya. Mie instannya dimakan insya Allah hanya seminggu sekali. Dan kepepet kalau misalnya nasinya habis baru deh ujung-ujungnya baru makan mie ya. Nah ini sekarang saya mau bikinin dulu buat Paksu. Ini Paksu lagi mau makan mie instan udong gitu. Tapi ini saya waktu itu beli bukan waktu belanja bulanan karena di sana nggak ada. Jadi saya beli dadakan dulu sebelumnya.
di minimarket yang ada di komplek. Jadi yang ada aja. Kebetulan ini juga lagi pada diskon, yang biasanya harganya puluhan jadi hanya belasan aja. Jadi ya aduh, enak banget lah ini, tumben-tumbenan dapet yang diskon dan lumayan kan ya Mbak. Aduh, karena ini juga kan mie-nya banyak ya. Jadi udah pasti satu bungkus itu cukup sih kalau mie Korea kayak gini, dibandingkan mie yang Indonesia yang ukurannya itu ya untuk perut saya sih yang cukup besar. Cukup sedikit gitu kalau misalnya mie instan buatan Indonesia. Nah kalau misalnya yang Korea kayak gini itu entah gramnya itu banyak, jadi itu pas aja gitu ya Mak, untuk menu sarapan itu tahan sampai saya makan siang. Sekarang saya lagi buat mie instan untuk saya makan sendiri. Saya lagi mau coba rasa yang ini, varian yang ini ya Mak. Ini saya nggak di endorse ya. Saya cuma sharing aja ini gimana rasanya, enak apa enggak. Ternyata kalau yang varian ini itu rasanya gurih karena kuah miso. Saya pikir misonya miso yang aneh gitu ya. Ternyata ini enak banget, ya ampun. Ya jadi saya ada favorit baru lah ya. Selain yang merek apa tuh namanya yang Shin Ramyun itu ya Mak. Nah ini cocok juga untuk alternatif lain. Untuk topping ini saya termasuk yang kalau kata orang Sunda ini carang gitu ya Mak. Jadi cuman telur doang gitu isinya. Bukan apa-apa, biasanya saya kalau nyobain mie varian baru saya nggak tambahin banyak-banyak karena pengen ngerasain rasa aslinya. Cuman kan kalau misalnya saya cuman makan mie doang tuh proteinnya nggak ada gitu ya, karbo semua. Terus karena ini sayurnya habis, saya belum belanja mingguan lagi. Jadi bangsa sawi-sawi gitu udah nggak ada, udah kosong, bahkan daun bawang pun sudah tidak ada. Jadi ya udahlah yang ada aja ini ya, pakai taburan rumput laut. Biasanya saya kalau habis makan mie mood itu langsung naik 1000% gitu ya Mak. Karena ya nggak tau lah, itu namanya mungkin the power of MSG ya. Jadi semangat aja gitu bawaannya. Jadi abis ini sarapan tadi saya langsung cuci piring, langsung beres-beres. Karena biasanya suka saya tunda dulu, biar saya diam dulu, biar enjoy dulu. Ini mah langsung aja ya cuci piring. Abis ini biasanya saya langsung mandi, tapi karena saya udah mandi tadi pagi, jadi abis cuci piring ini saya mau nyuci baju. Abis itu baru ngurusin warung di depan rumah. Agak siang setelah saya buka warung itu, hari ini ceritanya saya nggak masak ya Mak, karena saya belum ada bahan-bahan untuk dimasak. Jadi saya beli online aja di luar. Dan kebetulan juga sekalian saya ini belum membuat expense tracker gitu seperti biasa. Itu dari awal, nggak dari awal sebenarnya, dari saya waktu belanja bulanan itu ya Mak, tanggal 25. Nah itu saya belum membuat catatan, belum menyalin ke buku yang biasa suka saya pakai untuk catatan pengeluaran ini ya. Jadi sekarang sekalian saya mau nyatat semuanya dulu sampai minimal sampai hari inilah gitu ya. Semuanya sebenarnya udah saya catat di handphone, tapi sekarang saya mau salin seperti biasa supaya pengeluarannya terlihat dengan jelas. Membuat catatan expense tracker ini, kapan kita mengeluarkan uang dan berapa jumlahnya, ini menurut saya merupakan langkah awal yang paling mudah supaya kita bisa selamat finansial di masa depan. Nah dengan begini, kebiasaan seperti ini nanti lama-lama itu kita punya perasaan kalau misalnya kita mengeluarkan uang itu jadi lebih berat ya. Tapi maksudnya untuk kebutuhan yang tidak perlu-perlu banget gitu. Tapi untuk kebutuhan ya harus dipenuhi ya Mak. Jadi jangan salah kaprah ya. Nah kebutuhan yang seperti apa yang harus kita penuhi, lama-lama kalau kita sering mencatat itu akan ketahuan alurnya kayak gimana. Kita sering ngeluarin uang itu untuk benar-benar kebutuhan atau benar-benar cuma untuk keinginan aja. Dan hal-hal seperti yang sekarang saya lagi alami ini, saya lagi nungguin makanan online. Nah ini sebenarnya itu bisa dihindari untuk nggak beli makanan di luar. Tapi karena bahan makanan habis dan tukang sayur saya juga lagi absen, nggak bisa jualan. Jadi ya mau nggak mau saya harus mengeluarkan uang. Sebenarnya ini saya rugi karena udah ngacak-ngacak pola yang saya rencanakan gitu untuk bulan ini. Tapi ya gimana lagi, kan namanya manusia harus makan.
depan. Jadi ya saya gunakan aja uang belanja mingguannya itu tidak terlalu banyak dikeluarkan untuk beli makanan online-nya. Jadi pilih harga yang lebih murah. Untuk yang budgetnya terbatas tapi masih punya keinginan di masa depan beli rumah, beli mobil atau yang lainnya, suatu saat nanti pasti akan terganggu dengan hal-hal seperti ini. Yang ada nanti malah jadinya kita berhutang. Terus gaji yang kita terima bukannya untuk ditabung, tapi malah untuk membayar hutang. Dan kita kalau beli barang asal beli, asal punya, pakai ATM yang berlebihan untuk belanja, nggak punya dana darurat dan nggak punya rencana keuangan, waduh ini harus benar-benar dihindari ya, supaya kita nanti bisa selamat finansial di masa depan. Tapi ya jangan habiskan semua gaji untuk ditabung. Selalu penuhi dulu segala kebutuhan utama kita dan keluarga. Siapa yang nyangka kalau ternyata hanya dengan mencatat kita bisa berhemat. Sampai sini dulu video saya kali ini ya Mak. Semoga video 11 menitan ini bisa bermanfaat buat yang nonton. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye Mak.